Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lani Nasriah, kelas 11 Kimia Analis 1, sekolah di SMK Negeri 4 Garut, akan menjelaskan tentang spektrofotometer UV vis. Pengertian spektrofotometer UV vis. Yang pertama yaitu spektrofotometri adalah metode analisis yang didasarkan pada absorpsi radiasi elektromagnetik. Alat yang digunakan yaitu spektrofotometer yang berfungsi untuk mengukur cahaya secara spesifik. Nah, sekarang pada pengertian spektrofotometer UV vis. Spektrofotometer UV vis adalah pengukuran serapan cahaya yang menggunakan dua sumber cahaya, yakni ultraviolet dan sinar tampak atau visible. Ultraviolet memiliki panjang gelombang 190 sampai 380 nanometer, sedangkan visible atau sinar tampak memiliki panjang gelombang 380 sampai 750 nanometer. Prinsip kerja spektrofotometer UV vis yaitu interaksi yang terjadi antara energi yang berupa sinar monokromatis dari sumber sinar dengan materi yang berupa molekul. Besarnya energi yang diserap menyebabkan elektron tereksitasi dari ground state ke keadaan tereksitasi ke keadaan yang lebih tinggi. Dari keempat spektrofotometer memiliki prinsip yang sama, yaitu adanya interaksi antara materi dengan cahaya yang memiliki gelombang tertentu. Perbedaannya terletak pada panjang gelombang yang digunakan. Hubungan antara panjang gelombang, frekuensi, dan energi. Di dalam rumus tersebut dapat dilihat bahwa kecepatan cahaya atau energi berbanding lurus dengan panjang gelombang atau lambda dan frekuensi yang diberi lambang V. Sedangkan jika ingin diubah dan ingin mendapatkan panjang gelombang, maka rumus tersebut menjadi berbanding terbalik, yakni jika frekuensi lebih rendah, panjang gelombang lebih panjang, dan jika frekuensi lebih tinggi, maka panjang gelombangnya lebih pendek. Dilihat dari gambar tersebut, dapat disimpulkan bahwa hubungan ketiganya yaitu jika panjang gelombangnya tinggi, maka nilai frekuensi dan energinya rendah, begitupun sebaliknya. Dapat dilihat dari gambar tersebut bahwa jumlah cahaya yang masuk lebih besar dibandingkan cahaya yang diteruskan, atau jumlah cahaya yang diserap atau absorbensi lebih besar daripada cahaya yang ditransmisikan atau diteruskan, dan cahaya yang dipantulkan atau refleksi diabaikan. Hukum Lambert-Beer juga mempunyai rumus, yakni log I0 per I sama dengan A kali B kali C sama dengan A. Hukum Lambert-Beer juga menunjukkan hubungan antara absorbansi dengan persen transmitansi. Absorpsi sinar oleh larutan mengikuti hukum Lambert-Beer, yaitu bila sinar dilewatkan larutan tanpa ada yang diserap, maka absorbansinya adalah 0 dan prosentase transmitansi adalah 100%. Begitupun sebaliknya. Bagian-bagian utama spektrofotometer UV vis. Sumber cahaya polikromatis monokromator yang terdiri dari slit atau pintu masuk, pendispersi atau penyebar cahaya, slit atau pintu keluar, kuvet yang di dalamnya terdapat sel sampel, detektor, dan yang terakhir readout. Cara kerja bagian-bagian utama spektrofotometer UV vis. Pertama, sumber cahaya polikromatis berfungsi sebagai penghasil sinar polikromatis dengan berbagai macam rentang panjang gelombang. 2. Monokromator berfungsi sebagai penyeleksi panjang gelombang yang mengubah cahaya yang berasal dari sumber sinar polikromatis menjadi cahaya monokromatis. Bagian terpenting dari monokromator adalah pendispersi atau penyebar cahaya yang berfungsi sebagai pendispersi atau penyebar cahaya seperti yang tertera pada gambar.
Ketiga, yaitu celah slit atau celah monokromator adalah bagian dari suatu sistem optik monokromator pada spektrofotometer UV vis. Keempat, detektor berfungsi menangkap cahaya yang diteruskan dari sampel dan mengubahnya menjadi arus listrik. Detektor merubah sinar menjadi energi listrik yang sebanding dengan besaran yang dapat diukur. Yang kelima, yaitu readout atau recorder, merupakan suatu sistem baca yang menangkap besarnya isyarat listrik yang berasal dari detektor. Di dalam spektrofotometer UV vis terdapat kuvet. Kuvet kaca digunakan untuk pengukuran sinar tampak karena bahan kaca mengabsorpsi atau menyerap radiasi ultraviolet, yakni yang memiliki panjang gelombang 380-1100 nanometer. Kuvet silika dapat digunakan untuk pengukuran di daerah ultraviolet dan sinar tampak, yakni pada panjang gelombang 190-1100 nanometer. Kuvet berfungsi untuk menyimpan analat atau blanko atau suatu sampel yang akan diuji. Cara penentuan kadar analit dengan spektrofotometri UV vis. 1. Menyiapkan sampel untuk analisis spektrofotometri. Teknik preparasi sampel adalah bagian dari proses analisis yang sangat penting. Secara umum, proses analisis minimal mempunyai 5 langkah, yaitu sampling atau pengambilan sampel, preservasi sampel atau penyiapan atau pengawetan sampel, preparasi sampel atau penyiapan sampel, analisis, pengukuran, interpretasi data atau analisis data, dan pembuatan laporan analisis. Teknik preparasi sampel dilakukan dengan tujuan khusus untuk memisahkan analit dari matriks sampel yang sangat kompleks, memekat analisis sehingga diperoleh analit dengan konsentrasi yang lebih tinggi dari semula dan mengubah analit menjadi senyawa lain yang dapat dianalisis dengan instrumentasi yang tersedia. 2. Menguji sampel dengan spektrofotometer. 3. Mengadministrasikan dan menghitung hasil analisis kadar suatu analit. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi diri saya sendiri. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan di dalam video tersebut. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.